Dan ini setiap hari selalu ramai. Rusun MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sudah mulai meratakan lahan. Oke, saat ini kita berada di Bundaran Sumbu Timur, dan spesial di hari ini saya akan mereview pembangunan kantor otorita IKN tahap kedua. Jadi kantor otorita IKN ini adalah kantor bagi pemerintahan otorita yang memerintah di wilayah delineasi IKN. Dan saat ini kalau kita perhatikan, setiap hari selalu ramai kantor ini untuk melayani masyarakat yang wilayahnya masuk IKN. Dan kita akan parkir untuk melihat sedikit perkembangan kantor otorita IKN tahap kedua ini. Kita naik ke atas satu lantai di bagian balkonnya, dan ini ada dua pembangunan gedung ya, kita lihat kanan dan kiri. Dan tampak para pekerja walaupun panas terik tidak menyurutkan semangat untuk terus mengejar target, karena bangunan ini akan rampung di akhir tahun ini dan bisa digunakan pada tahun 2027 ke depan. Dan memang otorita IKN ini sangat banyak sekali membantu masyarakat yang wilayahnya masuk delineasi IKN. Dan seperti kita ketahui, memang ada sekitar 148.000 masyarakat yang wilayahnya masuk IKN, dan tentunya sangat membutuhkan sekali berbagai pelayanan mengenai IKN di kantor otorita IKN ini. Dan setelah kita masuk kantor otorita IKN, kita akan melihat perkembangan juga di sekelilingnya. Dan tampak ya, kalau di berbagai ruas jalan, ini Bundaran Sumbu Barat, sudah mulai dipasang bendera di sisi jalan. Dan nanti dalam beberapa hari ke depan ini akan ramai umbul-umbul juga di kanan kiri jalan. Dan ini bendera di Istana Wapres, itu juga sudah ada bendera ya. Dan tidak terasa 2 minggu lagi ini tampak ada orang berkunjung. Setiap hari selalu ada kunjungan ya, berbagai macam golongan masyarakat, instansi, organisasi yang antusias dengan pembangunan IKN, karena banyak sekali orang yang penasaran dengan pembangunan IKN. Dan ini rumah sakit Kemenkes juga telah dipasang bendera di bagian depannya. Nah, ini umbul-umbul yang saya maksudkan sudah mulai dipasang di sini. Iya, kita akan belok ke kiri, lihat perkembangan IKN. Wah, ini mobil listrik, ini juga mobil listrik. Dan saya juga mobil listrik ya. Kalau punya saya warna hijau kuning, yang tadi itu warna putih, ini warna hitam. Jadi tipenya sama. Jadi memang kalau kita perhatikan perkembangan di IKN ini, sudah banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Karena sepertinya ketika nanti IKN telah resmi menjadi pemerintah daerah khusus pada 2029 nanti, sepertinya aturan penggunaan kendaraan listrik mulai dipertegas kembali di kawasan inti pusat pemerintahan. Kita nantikan saja
Dan bagaimana kalau kendaraan bensin atau solar mau masuk? Nah, mungkin nanti ada seperti rest area gitu ya, untuk apa namanya, tempat singgahnya. Kemudian nanti untuk masuk ke dalamnya menggunakan bis listrik ya, karena IKN ini terus berprogres untuk menjadikan kota ramah lingkungan, bebas emisi. Dan ini sekolah ya, akan segera mulai kegiatan belajar mengajar. Sekolah Nasional Terintegrasi SNT, SD, SMP, SMA. Ini rusun ASN 1. Kita berada di Jalan West Resident dengan row 44 meter. Dan sebelah kiri ini saya pernah ikut groundbreakingnya di 2024. Itu Paku Buwono ya, apartemen yang ada di Jakarta. Nah, ini jalan, harusnya paket pekerjaan jalan yudikatif, itu Istana Wapres. Kalau ini juga jalan ya, menuju ke kawasan yudikatif, jalan paket yudikatif yang mengarah ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Ini Starbreak. Setelah seremonial kemarin, ini kita bisa datang kantor marketingnya. Nah, bagi yang bertanya nomor, nah di sini ada nomornya ya, di papan ini. Jadi bisa mengontak marketingnya untuk bertanya-tanya, siapa tahu mau mengambil unit. Jadi ini kita sudah masuk ke KIPP 1B IKN. Jadi kita melihat perkembangan pembangunan yang ada menjelang Agustusan. Kalau kantor otorita tadi target rampungnya akhir tahun, nanti akan maksimal untuk melayani masyarakat, karena banyak sekali masyarakat di wilayah IKN. Itu totalnya sekitar 148.000 orang. Itu membutuhkan pelayanan dari pemerintahan IKN, jadi bisa datang ke kantor otorita IKN. Di sebelah kanan ini adalah Hotel Swiss Bell Hotel, sudah groundbreaking juga di 2024. Jadi Hotel Swiss Bell Hotel ini groundbreakingnya bersamaan dengan Hotel The Prima, bersebelahan juga, dan bersebelahan juga dengan hotel dari Royal Golden Eagle. Itu groundbreakingnya 1 hari ya, 3 hotel itu di 2024. Dan ini Universitas Gunadarma juga groundbreaking di 2024, tapi mereka langsung action pembangunan. Jadi luar biasa ini. Ini baru tahap 1. Nanti tahap kedua ada di belakang sini, dan tahap ketiga juga ada lagi. Jadi bakal luas ya. Dan kita akan mengecek pembangunan rusun MBR ya. Rusun MBR itu letaknya di sebelah kanan ini. Kita akan belok ke kanan. Kalau lurus sana setelah rumah sakit, itu akan mengarah ke KIPP 1C IKN dan mengarah ke SMA Taruna Nusantara. Dan di belakang kawasan rumah sakit ini, di belakang ini itu adalah kawasan perbankan.
sudah serentak groundbreaking di 2024 juga. Ada Bank Himbara, BNI, BRI, BTN Mandiri, bank lokal ada Bank Kaltimtara, dan bank swasta ada Bank BCA. Ini ya. Sudah pernah saya spill di video-video saya sebelumnya. Pergi ke kawasan Financial Center. Ada di belakang sini ya. Tapi karena belum ada progres pembangunan, kita akan melihat ke area yang sedang dalam pembangunan dulu. Kita putar balik. Nah, setelah bundaran ini itu akan mengarah ke KIPP 1C IKN. Di sana juga sudah ada yang groundbreaking ya di 2024. Pergudangan Sunhub dan pergudangan Nusantara Warehouse. Kita akan belok ke sini. Lihat perkembangan. Jadi dulu jalanan yang kita lewatin ini di KIPP 1B ini itu kecil ya, dia jalan hauling, kemudian diperlebar paket peningkatan jalan KIPP 1B 1C jadi lebar seperti ini, kemudian dipasang jalur MUT juga, dan inilah rusun MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti seperti apa skemanya, apakah sewa atau jual beli, kita tunggu, karena proyek ini berada di naungan Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dulu PUPR, tapi PUPR telah dibagi menjadi dua, Kementerian PU dan Kementerian PKP. Dan memang sangat diperlukan sekali rusun-rusun atau apartemen yang bisa dibeli masyarakat umum, karena kalau saya lihat banyak sekali masyarakat yang ingin tinggal di IKN walaupun bukan ASN, karena mereka melihat tata kota IKN ini sangat rapi dan bersih, dan kedepannya kabel-kabel di atas ini juga sudah tidak ada lagi, karena di jalan yang dibangun ini sudah ada jalur MUT untuk menaruh kabel ya, pipa, jaringan utilitas, dan semua jalanan IKN standarnya kanan kiri ini ada jalur sepeda dan pejalan kaki, jadi sangat aman dan nyaman bagi kita untuk berolahraga walaupun di jalanan umum. Ini rumah sakit Mayapada, baru tahap 1 ini, dan ini training center PSSI tahap 1 juga sudah ada patung Garuda. Nanti tahap 2 akan ada stadion mini, infonya berkapasitas 5.000 orang. Area embung ini. Jadi pembentukan embung di IKN ini cukup unik, karena jalanan IKN ini sebenarnya juga berkontur rendah sebelumnya, tapi kemudian jalanan ini ditimbun bisa 10-20 meter, sehingga area di sekitarnya yang jurang itu menjadi lebih rendah, dan area yang lebih rendah itu menjadi tempat pengaliran air dan akan menjadi embung. Karena embung ini sangat berguna sekali kelak untuk mendinginkan IKN. Seperti kita lihat cuaca di IKN ini kalau siang panas sekali,
Saya pernah 1 jam saja jalan-jalan di panas terik seperti ini tanpa pelindung apapun, kulit saya langsung mengalami sunburn ya. Itu butuh waktu 1 minggu karena pedas sekali rasanya sunburn itu. Kulit kita melepuh dan sakit luar biasa. Maka dari itu sekarang saya tidak berani lagi siang bolong begini tanpa perlindungan. Dan ini kita mengarah kembali ke KIPP 1A IKN. Jadi tadi fungsi embung itu mendinginkan, kemudian mengendalikan banjir juga, serta bisa jadi rekreasi air ya. Dan ini kita lihat pohon-pohon di sepanjang jalan. Ini ada yang baru ditanam, dan nanti kalau sudah lebat itu juga akan mendinginkan IKN. Kita bisa berteduh juga di bawah pohon yang rimbun. Maka dari itu kita perlu untuk memperbanyak penanaman pohon yang memang rutin setiap minggu diadakan di IKN ya. Dan ini Starbright sudah mulai meratakan lahan dan alat-alat mereka sudah masuk. Semoga segera rampung, target rampung 1 tahun, dan nanti akan kita spill ya kalau sudah rampung. Peminatnya banyak sekali Starbright ini, termasuk saya. Dan ini jalan belok kiri ke kawasan yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Ini juga sebelumnya jurang ya kalau kita lihat, kemudian ditimbun jadi seperti itu. Dan ini kita kembali masuk ke KIPP 1A IKN. Sebelah kanan Paku Bono. Ini adalah rusun ASN 1. Kalau sebelah kiri ini saya belum tahu pembangunan apa ya. Pasti sudah ada petak-petak investornya, hanya saja saya yang belum tahu. Ini sekolah yang akan beroperasi bulan depan, SMP dan SD. Dan kemudian posisi hook ini tanah kosong, ini adalah apartemen BSH yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Sudah groundbreaking juga, kita nantikan karena ini juga strategis sekali posisinya di sini, bersebelahan dengan Alfamart. Dan ini Jalan West Residen, row 44 meter. Ada pasar di depannya. Pasar juga sudah beroperasi, melayani para ASN yang tinggal di rusun ASN. Ini sudah mulai cantik ya penataan jalan, dipasang bunga-bunga, tanaman dan pohon-pohon. Masuk ke Simpang 4 Jalan Sumbu Barat dan lurus Jalan Feeder Distrik Sepaku 2. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.